acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Dainuri, spesialis penyakit dalam. Namun sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini. Baik, jadi webinar awam untuk acara hari ini dengan tema meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19. Berikut adalah riwayat hidup dari pemateri kita, yaitu Dr. Ahmad Dainuri, spesialis penyakit dalam. Beliau pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan, beliau adalah dokter PTT di Puskesmas Upau, Kabupaten Tabalong pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Kemudian beliau juga dokter PPDS BK Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Selanjutnya, saat ini beliau adalah dokter di Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Beliau juga adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Philomedica Banjarbaru mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi pada hari ini. Kepada Dr. Dainuri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah rabbil alamin. Sangat senang sekali pada kesempatan yang baik ini ya, kita bisa berkumpul ya, mungkin dalam media daring untuk sharing ilmu ya. Mungkin ada yang kita perlu diskusikan tentang peningkatan imunitas di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen Shifa Medica yang telah memfasilitasi pertemuan pada siang hari ini, dan terima kasih kepada para peserta. Semoga apa yang kita bisa dapatkan di siang hari ini dapat bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan adalah meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwa penyakit ini, COVID-19 ini, disebabkan oleh coronavirus disease. Dia golongan beta coronavirus, ya, jenis baru. Jadi selama ini mungkin sudah ada beta coronavirus yang sudah menimbulkan pandemi di dunia, ya, flu burung, SARS-CoV-1 ya, lalu MERS-CoV-2 pada tahun 2012, dan pada tahun 2019 ada coronavirus jenis baru. Gejala klinisnya sangat bervariasi ya, dari orang itu tanpa gejala, ya kita nggak tahu apakah orang itu sehat atau sakit karena dia benar-benar tanpa gejala. Lalu mungkin demam, ini hampir 87%. Sebagian besar pasien COVID-19 itu demam. Lalu ada gejala batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, bahkan kalau yang lebih parah lagi akan menimbulkan sesak napas. Ini adalah gambaran ya dari coronavirus. Ya, itu ada tonjolan-tonjolannya, ada proteinnya, protein S, ada spike, ada protein M, ada protein E, ada nucleokapsid, dan RNA sebagai intinya. Replikasi virus di tubuh manusia, jadi apabila virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, baik itu melalui saluran nafas, ya, mulut, saluran cerna, ataupun mata, ya, itu akan ditangkap oleh reseptor yang namanya reseptor adalah angiotensin converting enzyme atau S2, ya, yang bentuknya seperti kartapel itu. Dan tidak beruntungnya reseptor S2 itu banyak tersebar di seluruh permukaan tubuh. Jadi di hidung kita, di mulut kita,
ya, atau mungkin ada laporan juga bahwa virus ini juga bisa melalui mata. Dilaporkan di Cina ada satu kasus. Ya, jadi apabila virus itu masuk lalu berikatan dengan angiotensin converting atau S2 reseptor, itu maka akan masuk ke dalam sel, ya, lalu akan dilepaskan RNA, lalu ditranslasi oleh ribosom, ya, ini replikasinya ya, lalu digandakan, nah itu dibentuk sel baru dan keluar lagi. Dan alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala itu membekali manusia berlapis-lapis sistem imun tubuhnya. Baik itu sistem imun yang non spesifik ataupun yang spesifik. Ya. Yang non spesifik itu fisik, ada yang larut, ada yang seluler. Sedangkan yang spesifik itu ada humoral dan seluler. Berlapis-lapis. Ya. Jadi yang non spesifik, pertahanan tubuh pertama adalah kulit kita. Jadi kalau kulit kita itu bagus, ya tidak ada luka, intek, maka bakteri, virus, parasit itu tidak bisa menembus kulit. Lalu selaput lendir, ya, itu mengandung imunoglobulin A, ya, sebagai pertahanan juga. Ya, sebentar ya. Sebentar, saya cek dulu. Baik, mohon maaf kepada seluruh peserta. Jadi Dr. Dainuri mohon izin sebentar untuk mengangkat telepon. Ya, baik, maaf, kita lanjutkan lagi ya. Iya, baik. Jadi yang lalu ada silia, lalu ada respon batuk dan bersin. Lalu yang non spesifik itu larut, ya, dapat melarutkan dari berbagai macam virus atau bakteri, isosin, kelenjar keringat, ya, asam lambung, ya, lactoferrin dan asam minik. Sedangkan seluler, ya, itu selnya ada fagosit, diperankan oleh mononuklear sel dan polimorfonuklear, sel NK, donatula vera, dan sel emas dan plasmafil. Sedangkan spesifik itu terjadi dua, humoral dan seluler. Intinya adalah kita manusia itu dibekali ya berbagai lapis pertahanan tubuh sehingga virus atau bakteri itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, secara umum ini kerja dari pertahanan tubuh kita. Jadi sistem imun ya ada eksternal dan internal. Tadi eksternal kita sudah bahas, ada kulit, ada membran mukosa, ada bulu hidung, yaitu sebagai barrier atau penahan pertama. Lalu internal ya itu sudah melibatkan imunologi, sel-sel imunologi. Pertahanan pertama ya, first line defense itu ada fagosit ya. Apabila virus atau bakteri masuk itu maka kalau sistem imun bagus maka akan difagosit atau dimakan langsung oleh sel-sel fagositosis ya. Kalau seandainya sel itu masuk ke dalam virus atau bakteri itu masuk ke dalam sel, maka sel itu menjadi sakit, maka ada pertahanan lagi yang dinamakan natural killer cell. Ya. Jadi sel yang sakit itu akan dimakan ya oleh natural killer cell. Dari fagosit natural killer cell itu menghasilkan interferon. Dan interferon ini mengaktifkan second line defense, yaitu T cell dan B cell. Kalau T cell ini terjadi ada dua macam, ada T cell sitotoksik dan T cell helper. Kalau T cell sitotoksik itu ada sel yang terinfeksi, maka dia juga bisa langsung memusnahkan dari sel yang terinfeksi. Sedangkan T cell helper itu akan mengaktifkan B cell ya untuk menghasilkan imunoglobulin. Dan ini adalah proses yang Masya Allah ya, sangat luar biasa ya. Lalu dari B cell ini, imunoglobulin ini ya menghasilkan antibodi. Ya, antibodi ini memang sifatnya lambat tetapi dia akan bertahan lama.
juga B-cell ini menghasilkan memori. Jadi kalau seandainya yang paling mudahnya mungkin orang yang kena cacar, itu kan tidak akan kena lagi. Oleh karena B-cell-nya itu menghasilkan memori. Jadi suatu saat ada virus cacar yang masuk lagi, maka sudah tersimpan memorinya. Maka tidak terjadi penyakit itu berkembang di dalam tubuh kita. Ini juga ringkasan untuk respon imun terhadap infeksi virus. Ya, ada tadi fase 1, innate immune response atau respon imun bawaan, dan fase 2 yang second line tadi, adaptive immune response. Ya. Jadi kalau seandainya imun tubuh itu bagus, ya, maka infeksi itu sudah stop di fase 1, tidak melanjut ke fase 2. Tetapi kalau sistem imunnya tubuh itu lemah, ya mungkin ada beberapa penyakit yang kronik atau mungkin pada orang tua, maka tidak bisa, ya, begitu infeksi itu masuk, ya, lalu dia akan melanjut ke adaptive immune response. Diambil, coba diambil. Ya, maaf ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini inkubasi period atau periode inkubasi, ya 0, itu begitu virus itu masuk, ya, tetapi tidak langsung virus itu biasanya itu menimbulkan gejala. Perlu beberapa hari baru timbul gejala. Ya. Lalu kurva yang pertama meninggi itu imun respon bawaan, ya, itu sebagai pertahanan pertama yang berwarna biru. Ya, begitu kuman itu masuk, belum ada gejala klinis, lalu sebagai barier pertama dia akan naik tinggi. Ya. Setelah itu baru timbul gejala. Nah, setelah itu baru yang kurva berwarna kayak pink itu, ya, itu selular responnya. Tadi kita diperankan oleh fagositosis dan natural killer cell. Dia mulai bekerja. Ya. Sedangkan antibodi itu rata-rata itu muncul, ya, itu hari ke-8. Ya, setelah timbul gejala baru muncul antibodi. Kalau yang lebih lambat lagi, imunoglobulin G itu munculnya hari ke-10. Maka dari itu, ya, pada pemeriksaan rapid test kadang-kadang orang yang mempunyai gejala khas COVID, ya, tetapi rapid testnya negatif. Ya, karena rapid test itu adalah basicnya antibody, IgG dan IgM yang diperiksa. Karena dia akan lambat munculnya, hari ke-8 dan hari ke-10 baru dia akan muncul. Ini adalah pandemi COVID-19 belum selesai. Jadi kalau kita membahas tadi imun kita, sistem imun kita, itu adalah salah satu untuk mencegah agar kita tidak terinfeksi COVID-19. Tetapi itu bukan satu-satunya. Ya, jadi kalau kita mengandalkan imun tubuh kita itu belum cukup. Maka dari itu harus tadi, ya, 3M+. Ya, karena yang namanya virus itu masuk ke dalam tubuh kita, ya, tadi memang kalau respon imun kita itu bagus, ya, maka bisa mematikan virus itu. Tetapi kan virus itu dapat menimbulkan penyakit ke dalam tubuh kita, itu ada faktor yang lain. Virulensi, ya, atau mungkin seberapa bahayanya itu virus, dan juga jumlah yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga tidak bisa kita kesampingkan. Jadi tidak semata-mata kalau kita merasa imun tubuh kita itu sehat, ya, maka kita tidak pakai masker, tidak social distancing dan lain sebagainya. Ini data yang terakhir kemarin tanggal 19 September, ya, bahwa kenaikan kasusnya ini 4.168. Ya. Jadi kenaikan kemarin, hari kemarin itu 4.168. Ini menandakan bahwa COVID-19 ini belum selesai. Di kota kita, ya, Banjarbaru, ini kenaikannya memang 3 minggu yang lalu paling tinggi 35. Tetapi 3 hari yang lalu, ya, 35 memang turun, tetapi 3 hari yang lalu itu naik lagi menjadi 35 lagi. Jadi memang pandemi ini belum selesai. Maka dari itu, ya, jangan lupa selain kita harus
memperhatikan 5 hal penting untuk mencegah COVID. Ya, sering cuci tangan pakai sabun, ya, stay at home kalau tidak perlu, untuk keluar pakai masker, ya, bila sakit atau harus berada di tempat umum, jaga jarak dan hindari kerumunan, dan segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Ini harus menjadi kebiasaan kita. Apalagi kemarin ya kita dicanangkan normal ini harus kebiasaan. Normal maksudnya. Lalu bagaimana kita meningkatkan sistem imun selama pandemi COVID? Yang pertama adalah konsumsi gizi seimbang. Lalu yang kedua, tidak merokok. Tiga, bisa ditambahkan suplemen vitamin. Kemudian adalah aktivitas fisik atau senam ringan. Istirahat cukup. Dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan kanker. Karena pandemi ini tidak bisa kita cegah, ya. Orang setiap hari terinfeksi, ya, angkanya semakin naik, ya. Mungkin kita juga rentan terkena infeksi, tetapi yang bisa kita ubah adalah bagi orang-orang yang mempunyai penyakit kronik, maka dia bisa mengubah dari gulanya mungkin tidak terkendali menjadi terkendali, jadi tensinya yang tidak terkendali menjadi terkendali. Itu yang bisa kita ubah. Yang pertama, kita bisa meningkatkan status gizi kita untuk meningkatkan sistem imun. Ya, jadi ibaratnya tentara, ya, untuk bekerja dengan baik maka dia juga harus diberikan makan. Ya. Kalau seseorang itu sistem gizinya kurang, maka sistem imunnya juga akan menurun. Ya, kita ketahui ya, di sini ada tadi eksternal, ada first line disease, defense dan second line defense. Itu berbagai macam zat vitamin dibutuhkan agar tentara sistem imun untuk melawan infeksi itu bekerja dengan efektif. Ya, mungkin ada vitamin A, ya, B6, B12, folat, mineral, vitamin C, D, E, ya, ada besi, ya, ada zinc. Peran status gizi terhadap daya tahan tubuh. Seseorang yang kurang gizi, maka pertahanan tubuhnya menjadi lemah, sehingga mudah terjadi infeksi. Tetapi juga kalau indeks massa tubuhnya itu tinggi atau overweight, ya, berat badan, maka itu juga bisa memicu munculnya peradangan yang berlebihan, karena yang namanya jaringan lemak, yaitu mengeluarkan ya sel-sel radang atau connecting yang itu rentan terhadap infeksi, ya, sehingga dapat terjadi komplikasi, penyakitnya menjadi lebih parah. Ya. Kurang gizi salah, kegemukan juga tidak baik. Maka yang pas adalah yang normal weight. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa batas ambang indeks massa tubuh kita itu bagus? Ya. Dinamakan normal apabila indeks massa tubuh kita itu 18,5 sampai 25. Ya, kalau kurus, ya, itu apabila indeks massa tubuh kurang dari 17, dinamakan gemuk, ya, kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1 sampai 27. Ya, tingkat berat, ya, apabila indeks massa tubuhnya itu lebih dari 27. Bagaimana kita menghitung indeks massa tubuh? Itu ada rumusnya, ya. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kali tinggi badan dalam meter. Jadi berat badan dibagi tinggi badan persegi. Nanti akan ketemu angkanya. Ada juga mungkin kalau seandainya kadang-kadang ditanya ya, bagaimana sih kita menghitung berat badan ideal? Itu juga ada rumusnya. Tinggi badan ya dikurangi 100 dikurangi 10%-nya. Ya, kalau seandainya tingginya mungkin 165 ya dikurangi 100 ya maka 65 kali 10%, 6,5. Berarti 65 dikurangi 6,5. Ya rata-rata mungkin kalau beratnya 165 mungkin berat badan dia 160 kg. Dari WHO sendiri itu sudah menyusun panduan diet sehat, ya. Ya, di situ ada saran-saran dari WHO. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan segar setiap hari. Lalu minum cukup air, mengkonsumsi cukup lemak dan tidak berlebih,
kurangnya asupan gula dan garam, membeli makanan dengan dibungkus, konseling dan dukungan sosial. Konseling adalah maksudnya bagi orang-orang yang punya penyakit kronis macam diabetes mellitus atau hipertensi, maka dia juga harus tahu bahwa makanan yang boleh dimakan, boleh yang tidak dimakan, seperti itu. Jadi dia tepat, ya, dietnya tepat, hingga tidak memperberat dari penyakitnya. Panduan diet seimbang baik dalam menjaga kesehatan tubuh, konsumsi makanan sumber karbohidrat itu rata-rata 60%. Sedangkan proteinnya 15% dan lemaknya 20%. Pilih kudapan buah dan sayur segar serta hindari makanan siap saji. Ya. Makanan dimasak dengan kadar kematangan cukup untuk menjamin kandungan vitamin dan mineral tetap terjaga. Konsumsi air sebanyak 8 sampai 10 gelas per hari. Ini kadang-kadang ditanya juga, sebenarnya berapa sih kita itu mengkonsumsi air? Ya kalau seandainya beliau atau seseorang itu tidak punya penyakit kronik, semacam mungkin gagal jantung atau gagal ginjal, maka konsumsi air yang baik adalah 8 sampai 10 gelas per hari. Atau kalau lebih detail lagi, dapat dikalikan ya 30 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 60 kilo, maka konsumsi air dalam sehari mungkin sekitar 1.800 gram atau 1,8 liter per hari. Air putih adalah pilihan yang terbaik. Ini juga hindari jus yang mengandung gula, jus konsentrat, sirup, dan semua minuman dengan kadar gula yang tinggi. Pilih lemak baik seperti ikan, kacang-kacangan, alpukat, kedelai, minyak zaitun, minyak canola, minyak biji bunga matahari, dan minyak jagung. Hindari konsumsi lemak jenuh yang berlebih, ya, seperti daging berlemak, mentega. Minyak kelapa, krim, dan keju tinggi lemak. Hindari daging siap saji karena mengandung lemak dan garam tinggi. Pilih susu ataupun produk susu rendah lemak. Saat memasak, hindari menggunakan bumbu yang mengandung tinggi garam seperti kecap asin. Nah, ini beberapa nutrisi ya yang dapat meningkatkan sistem imun. Memang beberapa vitamin dan mineral sangat berperan dalam sistem imun tubuh. Yang populer ya dalam awal-awal pandemi itu ada vitamin C, beta-karotin ya, provitamin A, D, dan E. Sedangkan mineral ada seng, selenium, dan besi. Ini adalah panduan piring makan. Jadi kalau seandainya bagaimana kita menyusun diet yang seimbang dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ya ini sudah akan kita dalam menyusun diet yang seimbang. Ya, pertama, kalau piring itu maka dibagi dua. Setengahnya itu untuk sayur dan buah. Jadi kalau dibagi dua ya piringnya sedang saja, jangan piring yang besar ya. Kalau piringnya nampan besar ya pasti nggak seimbang ya. Jadi ya piring sedang-sedang saja ya, dibagi dua ya. Separuh untuk buah dan sayur. Sedangkan separuhnya lagi dibagi seperempat ya, seperempat untuk karbohidrat dan seperempatnya untuk lauk atau protein ya, mungkin di situ ada daging, ada ikan, ada telur ya. Nah, di situ ya, ada ayam. Jadi ini cara mudahnya untuk menyusun diet yang seimbang. Dan ini karbohidrat ini bisa divariasi ya, tidak harus karbohidrat itu nasi ya. Di situ ada biji-bijian ya, mungkin ada gandum ya, ada pasta ya, ada ubi dan lain sebagainya. Bisa divariasi. Ini adalah sumber-sumber dari vitamin, ya, ada vitamin A, ya. Dari untuk vitamin A ini kebutuhannya per hari itu 900 mikrogram, ya, kebutuhan seharinya. Kalau kita itu makan carrot, wortel per cupnya itu sudah melebihi kebutuhan per hari kita, ya. Jadi sumber utama vitamin A itu adalah wortel. Yang kedua tuna dan
sebagainya ya. Ada bayam di situ ya, ada brokoli. Tetapi kalau kita makan wortel 1 cup per hari itu sudah mencukupi kebutuhan vitamin A kita. Ya. Dan ini bisa divariasi, tidak harus wortel saja kan tidak. Mungkin besok bayam ya, besok mungkin sawi, besok mungkin brokoli, terusnya. Lalu vitamin C, ya vitamin C yang menjadi primadona kemarin, bahkan suplemen-suplemen vitamin C itu habis ya di pasaran ya. Kebutuhan sehari vitamin C itu cuma 90 mg per harinya. Kalau kita makan jambu merah ya per cup itu malah melebihi dari kebutuhan kita karena dia 409%. Yang dibutuhkan cuma 90 mg, tetapi jambu merah per cupnya itu sudah 377 mg. Ya. Jadi tidak harus vitamin C itu sumbernya harus terus ya, enggak. Bisa divariasi stroberi, buah kiwi. Bahkan kalau kita bandingkan ternyata jeruk itu cuma ya bisa mencukupi ya, karena dia 96, dibutuhkan 90, sudah mencukupi kebutuhan per hari. Pepaya, jadi bisa divariasikan untuk kebutuhan vitamin C. Lalu vitamin D, ini dibutuhkan 20 mikrogram per harinya. Bisa kita cukupi dengan salmon ya, tapi orang Indonesia jarang makan salmon. Ya. Jadi di situ disebutkan juga ya macam-macam, ada susu, ya, ada telur. Nah, lalu vitamin E ini sebagai antioksidan, ya paling tinggi malah biji bunga matahari di situ untuk vitamin E ya sebagai antioksidan. Ya, kalau ada almond, ada alpukat, ya, ada bayam, kiwi, brokoli, ya, dan lain-lain. Jadi setelah melihat tabel ini diharapkan ya kebutuhan terhadap vitamin itu tidak harus dari satu sumber saja, bisa divariasi agar seseorang itu tidak bosan. Ya, tadi disebutkan bahwa vitamin D juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun. Ya, tetapi vitamin D yang dikonsumsi masuk ke dalam tubuh kita itu masih provitamin D, belum menjadi vitamin D. Dengan bantuan sinar matahari, ya maka akan aktif vitamin D yang tadi masuk ke dalam tubuh kita, provitamin D, akan diubah menjadi vitamin D. Ya. Jadi berjemur itu tidak dapat membunuh virus secara langsung. Virus yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu tidak bisa hilang dengan berjemur, karena yang namanya virus ini itu mati jika suhunya itu 56 derajat Celcius dan itu selama 30 menit. Sedangkan berjemur kan tidak sampai 56 derajat Celcius. Ya. Tetapi berjemur ini juga yang harus diperhatikan, bahwa perhatikan UV indeksnya saat berjemur. Ya. Jadi yang disarankan adalah UV indeksnya itu 3 sampai 7. Ya. Ya 3, 4, 5 masih aman. Ya, tapi 6, 7 ya paling tidak sudah memakai topi, ya memakai perlindungan, kacamata mungkin. 8 ke atas tidak disarankan. Dan UV index ini dapat diketahui ya beberapa sekarang mudah sekali ya kita mengerti UV index. Kita dapat install di App Store ya. Itu beberapa penyedia jasa layanan cuaca kayak UpWeather ya, itu juga bisa. Jadi disesuaikan, kita settingnya tinggal di mana, jam berapa, tinggal masukkan, nanti akan ketemu UV index-nya. Jadi berjemur tidak asal berjemur ya, kalau kita berjemur di jam 1 siang, bukan vitamin D yang kita harapkan ya, kita dapatkan, tetapi malah resiko untuk terjadi kanker kulit. Ya. Lalu untuk meningkatkan aktivitas fisik, meningkatkan sistem imun, kita dapat melakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan. Ya. Kita ketahui kalau kita berolahraga, maka akan melatih paru-paru kita, peredaran darah lancar, ya. Lalu juga organ-organ tubuh kita yang malas-malas itu menjadi segar kembali ya, dengan olahraga. Itu pentingnya olahraga. Prinsip olahraga kita BBTT,
yaitu baik sejak usia dini hingga usia lanjut, ya, disesuaikan. Olahraga dianjurkan minimal 30 menit, menggunakan perlengkapan olahraga yang sesuai, dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanasan 5-10 menit. Ya, ini pemanasan ini ya, untuk mencegah resiko cedera. Ya, harus ada pemanasannya. Lalu diikuti dengan pendinginan selama 5 menit. Benar, ya, pilihlah olahraga yang digemari, aman, mudah, sesuai dengan kondisi fisik dan pola gerak yang dilakukan. Terukur, ya, lakukan pengukuran nadi setiap hari. Akhir pelatihan dengan tujuan melihat apakah target nadi tercapai atau tidak. Ya. Nadi manusia normal itu 60-100. Ya. Usahakan kalau olahraga jangan lebih dari 100, bahkan 120 juga tidak direkomendasikan. Teratur, ya, untuk mencapai hasil yang optimal, olahraga perlu dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Ini panduan untuk olahraga. Kurang gerak akan menurunkan imunitas tubuh sehingga meningkatkan risiko terinfeksi virus. Aktivitas fisik dan olahraga dalam intensitas sedang dapat meningkatkan imunitas yang sangat diperlukan tubuh saat pandemi COVID-19 ini. Hindari olahraga atau latihan dengan intensitas tinggi karena justru akan menurunkan imunitas. Ya, jadi yang dinamakan intensitas sedang. Saat latihan fisik, seseorang masih bisa berbicara walaupun terengah-engah. Ya. Intensitas tinggi, ya, saat latihan fisik, seseorang kesulitan berbicara. Jadi kalau sudah susah berbicara, berarti itu sudah intensitasnya tinggi dan harus dikurangi. Yang paling bagus memang ini kurvanya J, ya. Ya, kalau bisa kita paling kurva yang paling rendah. Maksudnya apa? Jadi kalau seandainya kita yang awal itu, ya, seseorang santai atau tidak aktif dalam berolahraga, ya, garis J itu mencerminkan risikonya. Risikonya akan rata-rata, ya. Ya mungkin berpeluang terjadi cedera, risiko cedera. Kalau tidak pernah berolahraga, setelah itu dia berolahraga. Tetapi kalau kita rutin berolahraga dengan intensitas sedang, maka malah cederanya semakin rendah. Karena tubuh kita, otot-otot kita, ya, gerak kita itu sudah menyesuaikan, beradaptasi. Tapi begitu kita naikkan lagi, ya, intensitas menjadi intensitas tinggi, maka kurva resikonya juga akan semakin tinggi. Ya, yang paling bagus adalah seperti tadi, ya, ada pemanasan, ya, meningkatkan resiko, dilakukan paling tidak 30 menit, ya, minimal dapat dilakukan dalam seminggu itu 3 kali. Nah, ini panduannya juga, ya, selalu update informasi tentang COVID, ya. Kita harus perhatikan zona-zona kita juga, olahraga dengan kondisi tubuh sehat dan fit, ya. Hindari olahraga yang menggunakan kontak fisik, ya, main bola, jangan dulu, futsal, jangan dulu, ya. Usahakan dengan menggunakan masker. Jangan lupa cuci tangan setelah pulang dari olahraga. Jaga jarak 5 meter dengan orang di depannya saat jalan kaki, 10 meter saat berlari, 20 meter saat bersepeda. Karena semakin kita cepat, ya, gerakan kita cepat, ya, seseorang mungkin batuk di depan kita, maka kita lebih cepat, ya, untuk mendekati kumannya, ya. Lalu juga jangan menyentuh wajah. Nah, ini prinsipnya juga. Saat tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi dan berganti pakaian. Lalu bersihkan alat-alat olahraga kita, ya, dengan cairan disinfektan. Selanjutnya, untuk meningkatkan imunitas kita, hindari stres. Ini juga penting sekali, ya. Kita perhatikan karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, ya, dan saling berkaitan. Ya, kadang-kadang penyakit rohani itu bermanifestasi sebagai gejala jasmani. Nah, ini adalah gambaran bagaimana stresor, ya, atau tekanan psikis, ya, pikiran itu dapat memengaruhi tubuh kita. Jadi di otak itu ada namanya hipotalamus. Kalau kita lebih dalam lagi ada namanya sistem limbik. Ya. Sistem limbik ini dia tuh sangat sensitif terhadap perubahan mood seseorang. Jadi kalau seseorang itu stres, cemas, gelisah, ya,
itu akan ditangkap oleh sistem limbik ya melalui neurotransmitter. Setelah itu ya sistem limbik hipotalamus ya itu berdekatan dengan kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar hipofisis ya adanya sistem itu maka dia mengeluarkan namanya adenokortikotropin. Adenokortikotropin yang keluar itu kerjanya itu di korteks adrenal, ya, adrenal gland. Adrenal gland itu letaknya di ginjal, di atasnya ginjal. Dan dia itu mengeluarkan dua hormon, glukokortikoid dan noradrenalin, ya, atau adrenalin juga. Ya, sebenarnya glukokortikoid atau kortisol itu fungsinya baik ya bagi pertahanan tubuh juga karena dia juga untuk menyediakan glukosa ya saat tidur ya saat olahraga dia menyediakan glukosa. Dia juga sifatnya itu anti-inflamatori. Ya, peradangan ya kalau peradangan itu peradangan terus ya tidak dikendalikan ya maka seseorang itu akan terjadi inflamasi terus ya sakit terus. Tetapi glukokortikoid itu bagus ya. Dia juga untuk mengerem peradangan. Dia juga untuk menstabilkan pembuluh darah. Tetapi kalau seandainya orang itu stres terus ya maka kortisol juga akan nilainya juga kadarnya juga akan naik terus. Maka yang diharapkan tadi kan dia anti peradangan ya. Maka sel-sel radang atau sel-sel imunitas itu juga akan ditekan terus. T-selnya ditekan, produksi akhirnya menurun. NK selnya, B selnya, monositnya atau ABC antigen presenting sel juga akan ditekan terus. Akhirnya juga mengakibatkan kelemahan dari sistem imun kita. Jadi stres ini ya ini juga perlu diperhatikan ya. Jangan lama-lama ya. Ya mungkin seorang mungkin cemas, sedih ya. Tapi jangan khawatir ya. Mungkin awal-awal itu kemarin pandemi itu ya. Seseorang khawatir, panik ya. Tapi harus realistis juga. Kalau enggak, nah ya nanti kortisol kita. Nah ini kayak lingkaran segitiga ya, lingkaran segitiga yang terus berlangsung ya, stres ya dapat meningkatkan adrenal kortisol level, ya. Depleted nutrient store ya, tadi kan dia menghasilkan gula ya, menghasilkan glukosa ya, kortisol ya. Maka dari itu kalau seandainya seseorang yang diabetes, dia sering stres, maka kadang-kadang gulanya nggak terkendali karena hormon kortisol naik terus ya. Gulanya juga naik terus gitu. Lalu juga akhirnya menurunkan sistem imun. Lalu juga tadi ya inflamasi ya, akhirnya tubuh tidak bisa melawan inflamasi karena dia anti-inflamasi, dan sel inflamasi turun akhirnya terjadi kerusakan jaringan. Dan ini akan terus menerus. Begitu dia stres ya, sel inflamasi turun, akhirnya terjadi kerusakan jaringan. Stresnya enggak selesai-selesai ya terus menerus kayak gitu ya. Nah, itu juga kerugian. Nah ini kalau stres ini bisa mempengaruhi semuanya, baik itu tubuh, pikiran, emosi, ataupun tingkah laku. Ya, dari mulai tubuh itu sakit kepala ya, nyeri otot-otot, capean, ya kulitnya mudah sensitif, ya, sesak napas, sedangkan pikirannya cemas, ya, bingung. Emosinya tidak stabil, depresi, sensitif, ya. Ataupun tingkah laku ya, tidak semangat, ya, kurang nafsu makan, ya, sering capek. Jadi kita tadi lihat mekanismenya ya, bahwa penyakit psikis itu dapat mengakibatkan gangguan. Ya. Nah, bagaimana mengatasi stres dan mempertahankan kesehatan jiwa? Ya, ini butuhkan mungkin konseling. Ya, seseorang yang dapat dipercaya. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Tenangkan pikiran dengan relaksasi. Berpikir positif ya. Apabila tadi ya bahwa kalau pikiran kita negatif ditangkap oleh sistem limbik, maka juga hasilnya hormon-hormon yang keluar adalah hormon-hormon yang negatif. Tetapi kalau kita berpikir yang positif, ditangkap oleh sistem limbik yang ada di hipotalamus, maka yang keluar adalah hormon-hormon yang positif. Nah, ini juga penting mendekatkan ibadah
ya, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dapat mengembangkan hobi yang bermanfaat, lalu jangan lupa untuk berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, makan yang bergizi, dan terapkan perilaku hidup bersih. Selanjutnya, untuk meningkatkan sistem imun, maka kita harus cukup istirahat, tidur yang cukup. Nah, jadi Allah SWT ya itu sudah mengatur keseimbangan manusia itu luar biasa ya. Jadi ada namanya circadian rhythm atau irama sirkadian. Ya, itu yang mengatur seseorang itu kapan tidur, kapan bangun, itu diatur. Itu ada hormon-hormonnya. Mungkin kalau selama ini kita ya tidur, tinggal tidur, nanti waktunya bangun sendiri, enggak. Ternyata itu memang ada pengaturan yang luar biasa. Ya, jadi hormon seseorang itu mau tidur itu hormon melatonin namanya. Jadi hormon melatonin ini disekresi itu menjelang malam, ya sekitar jam 7 jam 8. Jadi kalau mata kita itu, nah kan ini cerah ya siang hari ya, mata kita terjaga. Ya, karena namanya sinar matahari itu ada semacam spektrum warna. Ya, kalau dia menjelang malam, maka spektrum warna biru yang dominan. Setelah itu akan ditangkap oleh mata kita, ya diteruskan oleh retina, oleh sel-sel saraf mata. Ya, dari sel-sel saraf mata itu mengeluarkan neurotransmitter, ditangkap oleh hipofisis. Nah, setelah itu akan keluar hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini fungsinya untuk merilekskan ya, kita mengontrol denyut jantung, ya juga untuk menjaga kebugaran tubuh. Jadi setelah itu hormon itu keluar, yang mulai jam 8, jadi itu ada ya. Jam 7-8 biologi net ini yang hitam, kurva hitam itu namanya melatonin. Dia naik sampai menjelang malam, tengah malam. Setelah tengah malam dia turun dan kadarnya semakin turun menjelang fajar dini hari. Nah, menjelang fajar karena hormon melatonin turun, maka kita terjaga. Maka dari itu, Bapak Ibu yang kami hormati, tidur yang paling bagus itu jangan melebihi tengah malam. Ya, usahakan tidur itu jam 8, ya mungkin jangan jam 8 sudah sekresi itu hormon melatonin habis isya. Ya, sampai jam 12. Jangan melebihi, mungkin rekan-rekan dokter ya, atau perawat ya. Ya, kalau jaga malam ya terpaksa ya, gimana lagi. Tapi kalau di rumah usahakan tidur jangan melebihi jam 12. Karena setelah itu sekresi hormon melatonin akan turun. Kalau kita sering begadang, maka sekresi ini akan terganggu. Kalau lama-lama terganggu, akhirnya kita sulit tidur karena jam biologisnya terganggu. Nah, tetapi efek sampingnya adalah kalau tidur kita terganggu, maka hormon kortisol yang naik nanti. Jadi kalau hormon kortisol, kalau hormon melatonin itu naik, maka hormon kortisol akan turun. Hormon stresnya akan turun. Maka tidur itu kita niatkan untuk istirahat, pikiran tenang, karena hormon stres akan turun. Dan kortisol itu juga akan naik pada waktu siang hari. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan mungkin dalam seharian, ya, banyak stresor, ya memang itulah kortisol itu naik pada waktu siang hari. Ya, maka itu Allah sudah menciptakan memang malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Ini keseimbangan hormon. Lalu bagaimana kalau kita terjadi gangguan tidur? Ya ini banyak sekali. Ya. Oke, intinya yang dapat kita ambil dari slide ini, ya, baik itu gangguan tidur akut ya maupun kronik akan mempengaruhi dari sel-sel imunitas kita. Ya, tadi ya kita sudah bahas ya sel imunitas di situ ya, yang positif turun ya, lalu bahkan vaksin pun akan turun. Ya, jadi kalau seandainya ada gangguan tidur, beberapa vaksinnya tidak efektif, gitu ya, karena sel-sel imunitasnya tidak bekerja secara efektif. Nah ini cara-cara untuk agar tidur kita berkualitas ya, maka kita lakukan ya kalau bisa lampu itu jangan terlalu terang, yang redup, bahkan kalau seandainya tidak bisa, bagus lagi kalau itu gelap, ya. Lalu kondisikan ya ruangan kita itu rileks, ya rileks, tenang, ya kita sukai, ya warnanya juga kordennya jangan yang terang, cari korden-korden yang
warna lembut ya. Lalu juga jangan terlalu panas ya. Ya ini juga susah ya. Banjarbaru, Banjarmasin udaranya panas ya. Ya bagaimana lagi ini satu mungkin pakai kipas angin, mungkin pakai AC. Buat ranjang kita nyaman. Ya, nyaman ya. Lalu juga kita mungkin bisa ya, menambahkan sesuatu yang kita sukai, mungkin bau ya, wangi-wangian boleh juga. Lalu kurangi kebisingan, ini paling penting juga ya, suara ya. Dan juga ini musuhnya adalah TV dan HP. Ya. Kita ketahui bahwa namanya cahaya itu menimbulkan kewaspadaan. Sengantuk-ngantuknya kita, kalau kita pegang HP, buka Facebook, ya, buka Instagram, ngantuknya hilang. Karena cahaya itu mempengaruhi kewaspadaan. Maka dari itu, kalau kita mau tidur, ya bagusnya TV jangan di kamar tidur, ya. TV dikeluarkan dari kamar. Nah, ini nggak tidur, ya TV yang nonton kita. Ya. HP, ya HP kalau bisa ya mode pesawat aja, kalau memang tidak mau dimatikan, kita setel sebagai mode pesawat, kan selesai sudah. Ya. Maka dari itu kalau mau tidur HP, ya jangan diudah lagi sudah. Ya ini tenangkan pikiran ya menjelang tidur dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa sebelum. Ya pastikan bahwa tidur kita itu berkualitas. Ya kita tidur dengan niat untuk mengistirahatkan mata kita, otak kita, tubuh kita. Ya setelah mungkin capek seharian beraktivitas. Jadi kalau bisa mau tidur jangan mikir, mau tidur masih mikirkan orang lain ya enggak. Nah, kita yang pusing sendiri ya. Kita niatkan agar tidur kita berkualitas ya, bahwa tidur ini kita niatkan untuk mengistirahatkan semuanya ya. Lalu yang paling penting juga ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, berhenti merokok ya. Ini ternyata rokok ini juga walaupun masih penelitian, tetapi beberapa penelitian sudah menyatakan bahwa merokok itu ternyata itu meningkatkan reseptor dari COVID itu sendiri. Kalau tadi kita lihat ya, yang bentuk-bentuk kata apel itu adalah reseptor S2. Ya, S2 reseptor. Ternyata setelah diselidiki antara seseorang yang merokok dan tidak merokok, ternyata reseptor S2 itu ya didapatkan jumlah yang lebih banyak pada orang-orang yang merokok. Ya, dengan begitu maka dia juga lebih berisiko untuk terkena COVID-19 ini. Ya walaupun kalau seandainya semuanya sih sama ya, tetapi kalau antara merokok dan tidak, karena dia reseptor paling banyak, maka dia lebih banyak. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, stop merokok, ingat bahayanya. Ya, ini banyak sekali bahan-bahan yang berbahaya dari tar, karbon monoksida. Ya. Lalu bagaimana cara berhenti? Ya, minta dukungan dari keluarga dan kerabat. Buat olahraga, ya, yang niat. Ya. Banyak kita puasa, kita bisa berhenti merokok. Kenapa di luar puasa kita susah ya? Karena balik lagi pada niat kita. Lalu konsultasi kepada dokter. Lalu bagaimana dengan rokok elektrik? Ya ini sama bahayanya ya. Karena ternyata dia juga banyak mengandung nikotin, ya, propilen glikol dan diasetil. Yang bahan-bahan ini ya dapat berisiko untuk seseorang terkena kanker paru. Yang terakhir ya jangan lupa berdoa karena apa yang kita alami ya hari ini ya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya kita berdoa ya semoga keluarga kita, teman-teman kita ya selalu sehat dan kita dapat melalui pandemi COVID ini ya, dengan baik ya. Dengan berdoa juga itu menimbulkan rasa optimisme ya kalau kita kembalikan lagi juga akhirnya dapat meningkatkan sistem imun kita. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada tadi kesalahan beberapa ya gangguan teknis ya. Semoga tidak mengurangi esensi yang
dapat kami sampaikan dan semoga bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih, Dr. Mbak Hana. Kami